Resep yang pertama, kali ini aku akan memasak tahu bumbu Bali ala warteg dan bisa dijadikan ide jualan pelengkap nasi campur. Ini aku siapkan 5 potong tahu putih, satu potongnya ini seharga 1.000, jadi semuanya 5.000. Selanjutnya tahunya ini mau aku iris segitiga. Tapi misalkan tahunya ini mau diiris kotak juga boleh. Untuk irisannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah semua tahu dipotong, selanjutnya digoreng. Mau digoreng matang boleh, mau digoreng setengah matang juga boleh. Kalau aku maunya digoreng setengah matang aja. Kita masukkan semua tahunya. Setelah bagian bawah kering, baru dibalik. Karena aku maunya tahunya ini setengah matang, jadi tahunya ini cuma aku balik sekali aja. Setelah dibalik semua, lalu kita tunggu hingga sebelah sisinya ini kering. Setelah sebelah sisinya kering dan tahunya ini sudah setengah matang, selanjutnya angkat dan tiriskan. Tapi kalau kalian sukanya tahunya ini digoreng matang juga boleh. Lalu kita siapkan bumbunya. 20 biji cabai merah keriting, 15 biji cabai rawit, 20 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, lengkuas, dan sedikit jahe. Untuk bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, dan jahe. Tambahkan sedikit air supaya halusnya maksimal. Supaya masaknya lebih cepat dan gak ribet, bumbunya ini mau aku blender saja. Bagi kalian yang gak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Setelah bumbu halus, selanjutnya matikan blender. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Masukkan lengkuas, daun salam, daun jeruk purut. Tumis bumbu hingga matang dan harus benar-benar matang supaya enggak langu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 150 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Kecap manis secukupnya. Selanjutnya aduk. Setelah tercampur merata, selanjutnya masukkan tahu. Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Lalu masak sampai air menyusut hingga bumbunya meresap ke dalam tahu. Nah, ini airnya udah menyusut, aromanya juga udah wangi, udah enak. Tahu bumbu Bali udah jadi, selanjutnya matikan api. Lalu pindahkan ke atas piring. Tahu bumbu Bali ini bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang kedua. Kali ini aku akan memasak oseng tempe dan mie pedas. Bisa dijadikan ide jualan untuk campuran nasi campur, nasi pecel, ataupun untuk sarapan sendiri di rumah. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku pakai 1 bungkus tempe. Kalau di tempatku tempe segini harganya 5.000. Selanjutnya tempenya ini diiris tipis dan dipotong memanjang seperti korek api karena akan dicampur dengan mie supaya lebih serasi aja. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Didihkan air, lalu rebus 3 keping mie telur, boleh pakai merek apa aja. Diaduk-aduk dan merebusnya jangan terlalu mateng ya, supaya nanti enggak benyek. Merebus mie-nya setengah matang aja seperti ini, selanjutnya angkat dan tiriskan. Kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 1 genggam bawang merah karena bawang merahnya ukuran kecil. Kalau bawang merahnya ukuran besar, boleh gunakan 10 siung.
Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbu halusnya ada 15 biji cabai rawit, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam kasar. Kalau pakai garam halus bisa digunakan 1,5 sendok teh. Selanjutnya bumbunya dihaluskan, mau diulek boleh, mau di blender juga boleh. Karena ini bumbunya cuma sedikit, jadi aku ulek aja. Setelah bumbu halus, selanjutnya tambahkan 1/2 sendok teh merica bubuk, ulek kembali. Nah, ini bumbu halusnya udah jadi, selanjutnya sisihkan. Siapkan wajan, tuang minyak goreng secukupnya, tunggu hingga panas, selanjutnya masukkan tempe. Kalau aku menggoreng tempe, sukanya pakai minyak sedikit, tempenya nggak tenggelam ke minyak. Tapi harus terus diaduk, dan hasilnya sama seperti tempe yang digoreng dengan minyak banyak. Nah, setelah tempenya kuning kecoklatan seperti ini, selanjutnya angkat. Tuh kan hasilnya sama, nggak kalah beda dengan digoreng menggunakan minyak yang banyak. Selanjutnya panaskan minyak sedikit, masukkan bawang merah, tumis bawang merah hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah layu dan aromanya juga udah harum, selanjutnya masukkan bumbu halus. Tumis kembali hingga bumbu halusnya ini matang. Masak oseng tempe dan mie ini bumbunya nggak neko-neko, tapi rasanya enak. Setelah bumbu matang, selanjutnya tambahkan 100 ml air. Masukkan 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, aduk sebentar. Selanjutnya masukkan tempe, masukkan juga mie, lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk dan masak hingga air menyusut dan kering. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah air habis dan kering seperti ini, oseng tempe dan mie udah jadi. Selanjutnya matikan api, pindahkan ke atas piring saji. Dari aromanya ini kayaknya enak banget. Kalian boleh cobain resep ini di rumah. Resep yang ketiga, kali ini aku akan memasak oseng mie pedas bumbu sederhana yang bisa dijadikan ide jualan. Ini aku gunakan 1 biji wortel. Wortelnya ini diiris memanjang seperti korek api. Aku kalau mengiris wortel sukanya dipotong serong seperti ini, baru dibikin panjang. Tapi kalau misalkan suka yang dipotong dulu menjadi 3, menjadi 4, baru diiris tipis gitu juga boleh. Setelah wortel diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Dan ini aku gunakan 3 batang daun bawang pre diiris tipis, karena ukurannya kecil jadi aku pakai 3. Misalkan ukurannya besar boleh digunakan 2 saja. Nah, setelah daun bawang dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Dan ini aku gunakan 2 batang daun seledri diiris tipis juga. Setelah daun seledri diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. 8 siung bawang merah diiris tipis. Setelah bawang merah diiris semua, lalu sisihkan. Dan ini aku gunakan 10 biji cabai rawit diiris juga. Ini aku iris bulat aja, tapi misalkan mau diiris serong juga boleh. Nah, bumbunya yang diiris cuma cabai dan bawang merah. Lalu untuk bumbu halus ini ada 2 siung bawang putih, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam halus. Selanjutnya dihaluskan, boleh diulek, boleh di blender. Karena bumbunya cuma sedikit, jadi aku ulek aja. Nah, ini bumbunya udah halus, lalu sisihkan. Didihkan air, lalu rebus mie. Ini aku gunakan mie keriting yang kecil-kecil. Aku gunakan 200 gram atau 2 ons. Karena minyak kecil-kecil, jadi merebusnya jangan terlalu lama ya. Kalau sudah terurai dan nggak menggumpal seperti ini, berarti minyak ini udah matang. Selanjutnya angkat dan tiriskan.
Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan dahulu bawang merah, tumis bawang merah hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah layu dan aromanya juga sudah harum, selanjutnya masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Tumis kembali hingga bumbunya matang. Setelah bumbunya matang, selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, selanjutnya tambahkan air kurang lebih sekitar 70 ml. Selanjutnya masukkan wortel, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh penyedap rasa atau micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Selanjutnya masak wortel sebentar. Setelah wortel empuk, masukkan tauge dan daun bawang, daun seledri. Aduk dan masak hingga tauge layu. Setelah tauge layu, selanjutnya masukkan mie, lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga tercampur merata dan masak hingga airnya benar-benar habis. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah airnya habis, oseng mie pedas udah jadi. Lalu pindahkan ke piring. Bisa jadi ide jualan untuk pelengkap nasi campur dan nasi pecel.